Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ilsan, NIM 210606160 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan bab 12 dari mata kuliah statistik lanjutan, yaitu teori penugasan statistik. Ada beberapa bagian yang kita pelajari dalam statistik induktif, ya, yang ada dalam tabel. Ini penduga tunggal yang sebagai fungsi unsur populasi. Ada standar deviasi, dan ini rumus dan contoh dalam gambarnya. Ya, sifat-sifat penduga. Pertama, penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias, tersebut dengan unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan yang tersebut dengan expected value. Mari statistik sampel sama dengan parameter populasi I, atau sebenarnya dilambangkan dengan X besar sama dengan I. Ya, dalam gambar A itu contoh dari penduga bersifat tidak bias, dan dari gambar B contoh dari penduga bersifat bias. Yang kedua itu penduga efisien. Penduga yang efisien tersebut dengan efficient estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varian terkecil XX angka 2 dari penduga lainnya. Ya, contohnya ada dalam gambar. Yang ketiga, penduga konsisten. Penduga yang konsisten tersebut dengan konsisten estimator adalah nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya Pi dengan semakin bertambahnya jumlah sampel N. Ya, contohnya ada yang di dalam gambar. Ya, ini bagian-bagian yang kita pelajari dalam statistik induktif. Ya, dalam tabel. Definisi pendugaan interval. Pendugaan interval yaitu suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Rumus interval pendugaan yaitu S kurang ZSX kecil dari P kecil dari S tambah ZS X sama dengan Q, di mana S statistik yang merupakan penduga parameter populasi yang dinamakan P itu parameter populasi yang tidak diketahui. SX standar deviasi distribusi sampel statistik. Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C probabilitas atau tingkatan keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S kurang ZSX itu nilai batas bawah keyakinan. Kalau S tambah ZSX itu nilai batas atas keyakinan. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95. Ini terhubung dengan nilai Z. Z ini di bawah ini antara 1,96 sampai 1,96. Ini diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, nah ini
Maka rata-rata hitungannya juga terletak di dalam kurang lebih 2,58. Tuh ini kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C. C adalah pi kurang lebih 1,96 X, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah pi kurang lebih 2,58 SX. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Luas kurva adalah 1 dan simetris, yaitu sisi kanan dan sisi kiri luasnya yaitu sama-sama 0,5. Nilai C sama dengan 0,95. Apabila dibagi menjadi 2 bagian simetris, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,5 bagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 bagi 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P dalam kurung min 1,96 SX kecil dari P kecil dari tambah 1,96 SX sama dengan 0,95. Sedangkan untuk C itu 0,99 adalah P dalam kurung X kurang 2,58 SX kecil dari P kecil dari X tambah 2,58 XX sama dengan 0,99. Bagian dari statistik induktif ya yang dalam tabel. Ya, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas N atau N besar kecil dari 0,05 sama dengan Fx sama dengan S per akar N. Untuk populasi yang terbatas dan dari N besar dari 0,05 itu Sx sama dengan S per akar N kurang N per N kurang 1. Nah, ini untuk mengetahui rumus-rumusnya, ini penjelasannya. Ya, ini bagian statistik induktif. Contoh interval keyakinan rata-rata itu. Interval keyakinan Contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata dihitung dirumuskan X kurang lebih Z per 2S per akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar N kurang N
per N kurang 1. Nilai X merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C yang disajikan sebagai berikut. Ya, yang ada dalam tabel ini. Contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Ya, contohnya ada dalam 6 contoh ini. Interval keyakinan tersebut juga dapat juga digambarkan sebagai berikut. Ya, dalam gambar ini, nilai parameter yang sebenarnya dihadapkan terdapat pada nilai interval 1. Nah, dengan batas bawah kurang ZA ini per 2 dan batas atas ZA per 2. Ya, ini kemudian skema proses interval keyakinan. Mulai identifikasi masalah. Selanjutnya menentukan sampel-sampel N dan nilai rata-rata X. Ya, dibagi kelas 3 selama menentukan keyakinan C atau I sama dengan 1 kurang C dan nilai Z. Selanjutnya populasi tidak batas X kurang lebih ZA per 2 S per akar N, dan populasi terbatas X besar kurang lebih ZA per 2 S per akar N kurang N per N kurang 1. Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui apabila probabilitas X kurang ZA per 2 Px kecil dari Pi kecil dari X kurang lebih Z per 2 S per akar N kurang N per N kurang 1 SX. Nah, ini C atau probabilitas X kurang lebih ZA per 2 SX sama dengan C. Ya, ini standar error untuk populasi tidak batas itu SX sama dengan S per akar N. Standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N sama dengan 0,05, itu SX sama dengan S per akar N dan akar N kurang N per N kurang 1. Ya, yang contohnya yang dalam gambar. Distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Dalam ini X kurang T per 2 SX kecil dari Pi kecil dari X tambah T per 2. Nah, selanjutnya ini yang kita pelajari standar deviasi proporsi sampel untuk populasi yang tidak terbatas, itu SP sama dengan akar P dalam kurung 1 kurang P per N kurang 1 dalam akar N kurang N per N kurang 1. Untuk populasi yang terbatas, SP sama dengan akar P dalam kurung P1 kurang P per N kurang 1. Bentuk perdugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas P kurang Z A per 2 SP kecil dari P tambah Z A, A per 2
SP. Ini yang ada dalam rumus, ini penjelasannya. Ini kita pelajari selanjutnya. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata probabilitas. Rumusnya di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah ini. Apabila standar deviasi dari populasi yang tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel itu. Ini penjelasannya. Probabilitas. Nah, ini kalau pelajaran interval keyakinan untuk selisih proporsi, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah ini. Ini penjelasannya. Selanjutnya, ya ini kita masuk dalam yang kita pelajari selanjutnya. Faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Satu, tingkat keyakinan yang dipilih. Dua, kesalahan maksimum yang diperoleh. Tiga, variasi dari populasi. Itu rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan ini. Rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana digunakan sebagai berikut ini. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel yang pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut nih. Ini rumusnya. Terima kasih. Ya, itulah sekian dari penjelasan dari bab 12 ini. Terima kasih, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.